Bagian pertama, pengantar fikih. Ada beberapa bab. Bab 1, pengertian fikih. Kita akan bahas bab satunya ini, pengertian fikih itu apa ya. Secara bahasa, kita bisa mengartikan kata fikih itu menjadi dua makna yang berbeda. Pertama, sekedar mengerti. Yang kedua, mengerti dengan mendalam. Sekedar mengerti atau mengerti dengan mendalam. Tapi intinya mengerti atau paham. Sebagaimana di dalam surat Hud ayat 91 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul." Nafqahu di sini saya kasih warna merah, itu artinya mengerti. Wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan. Nafqahu, mengerti. Kemudian kalau yang mengerti secara mendalam itu ada di dalam ayat falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Liyatafaqahu, untuk yatafaqqah, memperdalam pengetahuan. Jadi sekedar mengerti atau mengerti secara mendalam itu makna bahasa dari kata fikih. Sekarang kita bicara secara istilah ya. Sudah menjadi lazim di tengah para ulama, ilmu fikih itu didefinisikan menjadi al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu yang terkait dengan masalah hukum ya, kalau saya boleh breakdown kayak gini. Ilmu tentang hukum yaitu nomor satu, yang kedua yang hukumnya itu hukum syar'iyah yang bersifat amaliyah yang diistimbat dari sumber yang rinci. Jadi ada 5 poin di situ ya. Ilmu tentang hukum, hukumnya hukum syar'i yang bersifat amaliyah. Dan hukum ini sendiri tidak turun dari langit, dia merupakan proses istimbat dari sumber yang rinci. Nah, kalau kata syariah itu sendiri secara bahasa itu artinya adalah mauridul ma'il ladzi yuqsadu lisyurbi, sumber mata air yang dijadikan tempat untuk minum. Tapi secara istilah, ma syara'ahu Allahu li'ibadihi minal ahkam allati ja'a biha nabiyyun minal anbiya sawa'un ma yata'allaqu bil i'tiqadi wal ibadati wal muamalati wal akhlaqi wa nizamil hayat. Segala yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh para nabi ya, baik terkait dengan keyakinan, ibadah, muamalah, akhlak, aturan hidup. Jadi syariah itu lebih luas daripada fikih. Kalau fikih hanya hukum yang terkait dengan bukan muamalah, terkait dengan amaliyah. Gitu, yang sifatnya amaliyah, tidak etikod, tidak yang sifatnya akhlak gitu ya, tidak. Jadi perbedaan fikih dan syariah itu kalau boleh kita buatkan poin-poinnya, pertama dari segi ruang lingkup. Fikih itu lebih kecil ruang lingkupnya dari syariah gitu ya. Kemudian kalau yang namanya syariah itu sifatnya dia universal. Semua nabi dan rasul itu membawa syariah gitu ya. Tapi kalau fikih apa yang dipahami kan sebenarnya. Jadi nomor 3 itu poinnya adalah bahkan untuk satu agama ya, Islam misalnya yang dibawa Nabi Muhammad, itu fikihnya para ulama bisa beda-beda, fikihnya para sahabat beda-beda, fikihnya para tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan ada 4 mazhab dan ada ulama yang berbeda-beda karena fikih itu sifatnya lebih subjektif dari orangnya memahaminya kayak gimana. Itu yang namanya fikih. Nah, kalau kita kaitkan fikih dengan ilmu-ilmu lainnya, dengan ilmu usul fikih misalnya, atau juga dengan ilmu tafsir, atau juga dengan ilmu hadis gitu ya. Ini kira-kira perbandingannya begini. Pertama dengan ilmu usul dulu. Ilmu usul itu adalah dasar yang menjadi pegangan atau landasan bagi ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu dibangun di atas ilmu usul fikih gitu. Nah, ilmu tafsir adalah salah satu penunjang dari ilmu fikih karena kan sumber fikih itu kan Al-Quran juga. Nah, Al-Quran itu kan untuk memahaminya kan ilmunya namanya ilmu tafsir. Nah, nanti ilmu tafsir adalah salah satu unsur dari unsur-unsur yang dibutuhkan oleh ilmu fikih dalam menarik kesimpulan hukum. Begitu juga hadis. Ya, ilmu hadis itu adalah salah satu unsur yang bisa yang juga dibutuhkan oleh fikih untuk bisa menarik kesimpulan hukum. Gitu kira-kira. Nah, apakah ada fikih di masa Nabi? Ya, istilah fikih di masa Nabi itu eh, tidak menggunakan kata fikih, tidak menggunakan kata fikih, tapi seringkali menggunakan kata Quran gitu ya, atau din, agama dan sebagainya gitu. Dan sebaliknya juga yang lucu,
ada kata fikih di masa Nabi, tapi maknanya malah bukan fikih yang seperti kita kenal. Nah begitu. Jadi misalnya Nabi SAW itu eh, beristihad, ya, atau para sahabat beristihad, itu sebenarnya mereka tuh sudah melakukan apa yang dimaksud dengan fikih sendiri sebenarnya gitu. Nah, bab dua, keistimewaan fikih. Jadi fikih ini punya beberapa keistimewaan. Pertama, dia bersumber dari wahyu pastinya. Yang kedua, dia adalah hukum dari Allah sudah pasti. Yang ketiga, nah ini mencakup semua aspek kehidupan dan konsep halal haram, kaidah paten fleksibel, memberi kemudahan, hazanah Islam yang luas mengikuti zaman. Kemudian urgensi kita belajar ilmu fikih adalah uh, fikih itu adalah merupakan dalil syar'i. Ya sumbernya dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Kemudian, nah ini yang penting bahwa fikih itu bicara tentang realitas kehidupan, gitu ya. Dan juga banyak nasihat ulama di dalamnya bagi kita untuk bisa menjalankan ilmu fikih. Itu aja barangkali.